Buku kerja Pantarlih Pemilihan Serentak tahun 2024. Identitas pengenal petugas Pantarlih. Petugas Pantarlih dibentuk oleh PPS. Sebelum melaksanakan tugas, petugas Pantarlih harus mengikuti bimbingan teknis. Selanjutnya, menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih. Pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih harus berkoordinasi dengan PPS dan RT atau RW atau sebutan yang lainnya. Bintek Pantarlih akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari sampai tanggal 14 Februari. Setelah mendapatkan bimbingan teknis, Pantarlih sebaiknya menyusun rencana kerja. Sebelum melaksanakan kerja, petugas Pantarlih harus memastikan semua dokumen kerja diterima oleh petugas Pantarlih. Setelah menerima dokumen kerja Pantarlih, kita lihat dokumen model A daftar pemilih. Kita lihat daftar pemilih di tempat kerja kita, di wilayah RT mana saja. Selanjutnya kita menghubungi atau koordinasi dengan ketua RT atau RW di wilayah tempat kerja kita. Ketika melaksanakan tugas coklit, petugas Pantarlih harus selalu memakai tanda pengenal Pantarlih. Ketika mendatangi pemilih, petugas Pantarlih harus selalu menyapa dengan sopan dan santun. Sebelum mencoklit, petugas Pantarlih harus memperkenalkan dan menunjukkan identitas Pantarlih. Selanjutnya, meminta waktu dan kesediaan pemilih untuk dicoklit. Selanjutnya, membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam daftar pemilih atau bahan coklit atau formulir model A pemilih. Dalam hal pemilih tidak dapat ditemui secara langsung dan keluarga tidak dapat menunjukkan KTP elektronik yang bersangkutan, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan atau konferensi video guna melihat KTP elektronik yang bersangkutan. Setelah Pantarlih membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, kemudian kepala keluarga atau anggota keluarga disuruh menunjukkan KTP elektronik atau kartu keluarga. Selanjutnya Pantarlih menyandingkan KTP elektronik atau kartu keluarga dengan formulir model A daftar pemilih, kemudian mencocokkannya dan menelitinya. Selanjutnya menemukan ada daftar pemilih dalam model A daftar pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat yang ada pada KTP elektronik, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Petunjuk pengisian formulir coklit. A. Formulir model A daftar pemilih. Yang pertama, beri tanda checklist dalam kolom keterangan jika elemen data pemilih telah sesuai. Yang kedua, dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih melengkapi atau memperbaiki data tersebut berdasarkan KTP elektronik atau KK pemilih dengan cara melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut serta menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. Ketiga, dalam hal pemilih menyandang disabilitas, Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman berikut. Yang keempat, mencatat status kepemilikan KTP elektronik pada kolom status KTP elektronik dengan pedoman sebagai berikut. Yang kelima, Pantarlih mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan cara memberi garis horizontal pada baris pemilih dan mengisi kolom keterangan dengan pedoman sebagai berikut. Angka 1 jika meninggal, angka 2 ganda,
angka 3 di bawah umur, angka 6 merupakan anggota TNI, angka 7 merupakan anggota Polri, dan angka 8 salah penempatan TPS. B. Formulir model A daftar potensial pemilih. Pertama, Pantali mencatat pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar pada formulir model A daftar pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. Kedua, Pantali memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik. Ketiga, dalam hal pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, Pantali meminta anggota keluarga untuk menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih yang bersangkutan. 4. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik, Pantali dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantali dan pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada KTP elektronik. 5. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih dan Pantali tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, Pantali meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan kakak pemilih yang bersangkutan. 6. Dalam hal pemilih berusia di bawah 17 saat hari pemungutan suara tetapi telah menikah dan belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, Pantali meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan KTP elektronik atau kolom keterangan status perkawinan pada kakak. Kemudian Pantali mencatat pemilih ke dalam formulir model A daftar pemilih potensial pemilih berdasarkan data pada KTP elektronik atau kartu keluarga. Yang ketujuh, dalam hal pemilih yang dicatat pada formulir model A daftar potensial pemilih mampu menunjukkan kartu keluarga namun tidak memiliki KTP elektronik, maka Pantali memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTP elektronik. C. Formulir model A tanda bukti terdaftar. Pertama, Pantali mengisi nama kepala keluarga atau penghuni rumah, alamat rumah, nomor TPS, semua nama pemilih dalam setiap kartu keluarga pada formulir model A tanda bukti terdaftar setelah melakukan pendataan pemilih pada setiap kakak. Kedua, tanda bukti pendaftaran pemilih ditandatangani oleh Pantali dan kepala keluarga atau penghuni rumah pada tanggal di mana Pantali selesai melakukan coklit di rumah tersebut. Yang ketiga, Pantali memberikan formulir model A tanda bukti terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. D. Formulir model A stiker coklit. Yang pertama, Pantali mengisi jumlah seluruh anggota keluarga dan jumlah yang berhak memilih. Kedua, Pantali meminta tanda tangan kepada kepala keluarga atau penghuni rumah serta menandatangani formulir model A stiker coklit. Ketiga, Pantali menempelkan formulir model A stiker coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah. E. Laporan harian buku kerja Pantali. 1. Pantali mencatat aktivitas proses coklit setiap hari selama masa coklit sesuai dengan kondisi faktual yang berisi 1. Jumlah kakak yang dilakukan coklit, 2. Jumlah pemilih yang dilakukan coklit berdasarkan formulir model A daftar pemilih. Ketiga, jumlah pemilih baru yang ditambahkan ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih. 4. Jumlah stiker yang ditempelkan. Yang selanjutnya yang kedua, Pantali mencatat semua bentuk persoalan yang ditemukan di lapangan secara detail untuk kemudian dikoordinasikan dengan PPS.
Yang ketiga, Pantali merekap aktivitas proses coklit setiap 10 hari sekali dan melaporkan serta meminta paraf kepada PPS. Yang keempat, Pantali mengisi setiap bagian dari buku kerja Pantali untuk dikumpulkan kepada KPU Kabupaten melalui PPS dan PPK. Yang F, formulir model A laporan hasil coklit. Pantali mengisi formulir model A laporan hasil coklit setelah berakhirnya masa coklit. Formulir model A laporan hasil coklit berisikan rekapitulasi kegiatan coklit dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan meliputi 1. Jumlah data pemilih diterima, 2. Jumlah pemilih baru, yang ketiga pemilih tidak memenuhi syarat, jumlah data yang diperbaiki, jumlah data pemilih disabilitas, jumlah stiker yang diterima dan digunakan. Yang ketujuh, jumlah KK hasil coklit dan jumlah lembar bukti pemilih terdaftar yang dibagikan. Kedelapan, jumlah pemilih yang memiliki KTP elektronik dan yang belum berKTP elektronik. Dan yang kesembilan, jumlah potensial pemilih. Keempat, petunjuk pengisian aplikasi e-coklit. Penggunaan aplikasi e-coklit akan diatur dalam buku panduan penggunaan aplikasi e-coklit. Kelima, catatan coklit. A. Pastikan bahwa pemilih yang akan didaftarkan sebagai pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan dapat menunjukkan kepemilikan KTP elektronik dan atau kartu keluarga yang sah. B. Tidak boleh mendaftarkan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan KK setempat. C. Informasikan kepada pemilih untuk melakukan pengecekan melalui portal Cek DPT online untuk memastikan pemilih sudah didaftarkan atau belum. D. Isi laporan harian kegiatan coklit dan melaporkan kepada PPS setiap 10 hari sekali. Formulir laporan harian hasil coklit Pantali. Contoh pengisian atau pengerjaan di formulir model A daftar pemilih. Contoh pengisian formulir model A daftar potensial pemilih. Contoh pengisian formulir model A tanda bukti terdaftar. Contoh pengisian stiker daftar pemilih. Kepada semua calon Pantali di mana saja setelah dilantik tanggal 12 besok, kami ucapkan selamat menjalankan tugas coklit.